listeners Bingkai Karya, balik lagi sama aku Bulan dan terima kasih buat kalian yang masih setia dengerin di podcast Bingkai Karya di Bingkai Musik ya programnya. Nah, dan spesial kali ini aku udah bareng ada Hanif Andarevi. Hai Hanif, Halo, apa kabar Hanif? baik, alhamdulillah. Ini lagi di mana nih? Aku sekarang lagi di Jakarta, lagi di kantornya Trinity Optima. Eh, Oh, ya, dan ini sekarang agak mendung sih jujur di ih, Jakarta. gitu ya. Justru di Malang Iya. ya, ini fun fact-nya di Malang itu sekarang itu kayak panasnya tuh wow gitu loh, Hanif. Justru di Jakarta udah mulai Oh, mendung-mendung ya. ya, lumayan sih sekarang. Ya ada mataharinya sedikit, cuman kayaknya agak lebih mendung. Ini biasanya. Gitu. Oke, oke. Semoga hatimu selalu cerah ya, Hanif. Amin, semoga juga. Oke, oke. Hanif, congratulations ya buat IP kamu Super akhirnya aku bisa menikmati, listeners bisa menikmati. Wah, ini pasti Makasih kamu banyak happy banget ya setelah rilis ini. banget. Oke, nanti kita akan bahas ke sana ya. Kita akan ya kipu-kipuin soal IP ini dan nanti kita juga akan ngobrolin soal perjalanan karir kamu lah tipis-tipis. Tapi BTW kamu hari ini sudah berapa botol peanut butter kamu habisin? Wait, how do you know? Oh my God. That cannot caught me off guard though. Sumpah, aku kaget banget. Tahu kan kita? Wait. Oh my God. How do you know? Iya dong. Bingkai Karya. Tapi emang kamu suka itu ya, Nif ya? Lumayan sih. Mm-mm. Lumayan Nih, sih, jadi suka Ini ngemilin. misal kayak kamu datang ke supermarket gitu ya, pilihannya yang peanut butter itu udah habis, tinggal selai strawberry gitu, kamu juga nggak akan ngambil. Enggak sih. Tak tergantikan. Oke, oke, Wow. oke. Iya, Wah, iya, tapi iya. aku juga kayak yang, wah, nih cowok ya bisa sesuka itu ya. Maksudnya kamu emang itu dari kecil banget ya kamu ya, digadoin gitu. Enggak sih, Kak. Maksudnya waktu, ya cuma ya sekitar setahun yang lalu lah. Kayak Mm, bagus kan, maksudnya kayak source of protein juga, mm, fatnya mm. juga bagus. Jadi kalau misalnya buat bulking, itu bagus juga. So ya, Oke, oke, oke. Iya, tapi kamu anaknya nge-gym gitu nggak sih? Kayak olahraga gitu nggak sih? iya aku nge-gym, aku workout. Oh, itu alasannya kamu makan banyak dan ya segitu-gitu aja. Wah, Iya. beda ya Hanif sama aku ya. Aku tuh nafas dikit gitu kayak ngambil oksigen itu udah naik sekilo gitu loh, Nif. Tapi Bisa aja. emang kamu ini ya, apa nge-gym itu kayak setiap hari gitu ya jatahnya atau gimana? Biasanya sih kayak 2 hari sekali sih. Hmm. Tapi kalau misalnya lagi rajin banget, kadang setiap hari juga gitu. Iya. Oh, oke, oke, oke. Jadi memang harus Wow. harus dikasih ya harus dikasih waktu jeda juga ya, maksudnya buat kayak apa namanya break buat rest juga otot-ototnya Ya. gitu. Hmm. Oke, oke, menarik, menarik, menarik ya. Seorang musisi di tengah kesibukannya masih menyempatkan waktu buat olahraga. Oke, Harus dong baik. Kak, biar biar sehat terus. Benar, benar, benar. Karena Biar sebenarnya sehat. nggak ada alasan buat yang kayak aku tuh sibuk banget ya, jadi aku tuh nggak bisa, nggak sempat olahraga. Itu sebenarnya nggak bisa ya kayak gitu ya. Cuman Mhm. sebenarnya aku ada salah satunya. Oke, baiklah kalau begitu kita balik lagi. Tapi btw aku ngelihat kamu yang sekarang ya, kamu kan udah fokus di industri musik ini menjadi seorang musisi gitu. Tapi Ya. kalau kita melihat latar belakang kamu untuk sekarang ini kan studi teknik biomedika di Jerman ya. Kamu udah selesai Mhm. belum sih? Aku udah selesai. Ya, dari 2 bulan Oh, yang lalu udah. aku lulus kuliah, alhamdulillah. Wah, nah ini yang menarik ya. Kenapa pada akhirnya kamu memilih untuk, oke, aku di industri musik nih. Sebenarnya sih industri musik aku kayak udah dari tahun 2018 2019 sih Kak. Mhm. Tapi emang kebetulan kemarin ngambil kuliah aja gitu di teknik kedokteran. Jadi aku 4 tahun dari 2020 sampai 2024 kemarin kuliah. Ya gitulah, kayak harus banyak waktu yang dialokasiin sih buat buat apa namanya kuliah. Iya.
Oh, oke. Tapi kamu kan pada akhirnya ngambil di Jerman kan ya, sedangkan kamu berkarir musik itu di Indonesia. Nah, ini gimana? Kamu pada waktu itu mutusinnya, oke, aku terbang ke Jerman, aku di sana studi. Tapi gimana dengan karir kamu yang ada di Indonesia ini gitu loh, Nif? Nah, itu dia sih, itu emang agak like a bit of dilemma aja gitu. Jadi kayak um, ya itu juga sebenarnya salah satu alasan kenapa aku menulis mini album aku yang baru sih Kak. Kayak dilema-dilema seperti ini, dilema-dilema kayak aduh gimana ya, kayak maksudnya gue harus ambil apa, gue harus ke depannya kayak gimana gitu kan. Hmm. Um, yang basically kayak jadi like one of the benang merah dari si mini album ini gitu, kayak struggling apa sih kalau bahasa sekarang itu kayak quarter life crisis lah gitu, kayak Oh, lagi carian bingung-bingungnya ya. segala macam. Iya. Eh, Oke, oke, oke. Tapi kalau apa kamu bener-bener akhirnya memutuskan buat falling in love di industri musik itu berarti hitungannya sejak kapan ya? Sebenarnya sih juga udah dari 2020 kayak aku juga udah merilis kayak lagu, beberapa Heeh. single. Ya mungkin kalau misalnya ada yang tahu, ada Chandra Samir Nadi, ada Julie juga, terus ada Iya. waktu itu sempat kolaborasi sama Kanesha Yusuf buat Mm-mm. buat lagu judulnya Dalam Jagamu. Tapi sekarang Hmm. ya udah a bit different, udah kayak a new Oke, version of Hanif, the 2024 Hanif. oke, oke. Iya ya, sampai kamu juga kolaborasi sama banyak orang ya. Ada Brian Naufal, Mawar Dayong itu waktu itu tahun berapa ya, Nif ya? Aduh, itu kayaknya udah dari Udah lama. 2020 Oh. something sih, 2020 2021 I think. Hmm. Oke, 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 oke. Tapi kalau secara apa background gitu, kamu dari orang tua emang ada darah seni itu, Nif? Hmm. Mama suka nyanyi, Mama jago banget nyanyi. Em, Kalau papa sih mungkin nggak terlalu ya, tapi Mm-mm. kayak Mm-mm. kakak-kakak aku juga bisa nyanyi, kayak jago nyanyi, kayak mereka ada yang satu ikut choir, ada yang satu kayak Oh. tampil, suka tampil gitu lah, tapi sekarang kayak dia udah nggak apa sering nyanyi, tapi dia bagus banget Mm-mm. suaranya. Aku sempat cover juga sama dia. Oh, oke, 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 oke. Nah, Nif ini sampai akhirnya sekarang ini kan EP ya, udah rilis gitu. Ini aku sebagai penikmatnya itu ikutan seneng gitu. Apalagi aku nggak kebayangin perasaan kamu ya, gimana pasti happy banget dengan EP ini. Dan aku ngelihat kan sebelum EP ini rilis kan ada trailernya dulu tuh, Mhm. yang Ya. nah itu kamu ngide ngide dari mana sih? Kamu bikin trailer se apa ya? Kayak seniat itu gitu loh, sekonsep itu. Ini kayak wah, kita bener-bener nungguin film gitu loh jatuhnya. Ya, itu trailer yang aku buat dari potongan-potongan music videonya. Ya. Terus kayak kita waktu itu sempet apa namanya, kayak kasih semacam narasi gitu buat kayak ngejelasin like the meanings of each of the song. Ya. Um, dan iya sih, aku sangat senang juga sih atas hasil dari trailernya. Mm-mm. Ya. Oke. Dan receiver sendiri ya dari 5 lagu yang udah rilis ini kan kamu pernah bilang karya yang sangat personal gitu dan juga penuh arti. Mhm. Sebenarnya apa sih kamu termotivasi dari apa sih sampai akhirnya kamu merilis EP ini dengan 5 lagu ini dan aku dengar-dengar dari 15 lagu kan ya sampai akhirnya dipilih 5 lagu ini. Itu gimana Ya, sih betul. cerita-ceritanya itu? Ya, jadi kebetulan kayak em, apa ya? Kayak mungkin itu berawal dari tahun 2023 awal. Itu Mm-mm. kayak ketika kayak dimana aku apa ya? I feel like kayak jadi diri aku sebagai kayak musisi, aku kayak I really need to like learn how to write a song buat Mhm. menulis lagu, dan akhirnya aku memberanikan diri gitu ya, jadi kayak mengeksperimen, walaupun kayak dulu tuh pas nulis lagu tuh kayak bener-bener kayak aduh nggak banget deh pokoknya, kayak masih kurang banget, tapi akhirnya kayak aku learning from time to time gimana caranya kayak buat kasih like the right words, buat actually there's no right words sih, masih kayak lebih ke gimana caranya kayak kita bisa kayak lebih jujur aja gitu about our feelings gitu. Karena kalau misalnya kadang kalau misalnya terlalu maksain, kadang tuh kayak nggak Mhm. bisa keluar juga gitu. Jadi emang it takes time buat aku untuk menulis mini album ini. Dan salah satunya waktu di Jerman juga kayak aku keliling-keliling akhirnya dapat banyak inspirasi, dan dari situ kayak oke, gue nggak bisa kayak nge-keep feeling gue nggak bisa nge-keep emosi gue benar harus kayak ngeluarin semua emosi itu dalam sebuah
kata-kata gitu ya. Ya. Karena memang kan setiap orang juga butuh ya, maksudnya kayak gimana caranya dia bisa nge-channel eh, perasaan dia, gimana cara men-channel amarahnya misalnya. Dan Hmm. mungkin menurut aku, personally, aku sangat-sangat enjoy dalam menulis lagu ini sih, Kak. Dan aku kaget juga, maksudnya kayak, oh ternyata kayak gue bisa juga akhirnya bisa kayak menulis lagu gitu. Padahal dulu kayak bener-bener, aduh kayak gue nggak bisa deh, kayak gue nggak bisa deh. Ternyata kayak setelah coba, banyak masukan dari teman-teman, Hmm. akhirnya ya alhamdulillah bisa bisa jujur sih dengan perasaan sendiri gitu Kak. Oke, oke, oke. Berarti ini tuh sebenarnya kamu lagi curcol gitu ya di di Curcol curcol. tuh as in curhat ya maksudnya. Iya, Oh iya, oke iya curhat, curhat curcol. colonan gitu dari kata curhat colonan. Oke oke iya iya Oke, benar. oke, oke. Berarti kamu itu tipikal, tipikal ini ya, yang kalau misalnya bikin karya, bikin lagu itu bener-bener based your experience ya, bukan yang Ya. kan ada tuh yang ini curhatan dari teman-teman aku nih sebagai tong sampah yang menerima semua curhatan akhirnya aku tumpahkan. Ya mungkin beberapa ada dari situ juga, cuman mungkin specifically buat mini album ini lebih kayak aku self reflection aja sih Kak, kayak dilema-dilema yang tadi yang aku bahas, kayak Hmm. kebingungan, ketakutan segala macam, rasa-rasa kayak anxiety aku, kayak aduh kedepannya gimana ya, kedepannya kayak apakah Hmm. bagus-bagus aja, apa kayak there's something wrong gitu loh. Nah itulah kayak hal-hal yang kayak aku tulis Hmm. di ujung-ujungnya. Iya, iya, oke. BTW kamu umur berapa sih, Nif? Aku mau 21 tahun. Kamu yang umur 21 tahun itu pasti ngerasakan rasa-rasa yang kayak gitu ya, yang kayak bingung harus gimana. Nanti ke depan ada apa ya? Ada batu seberapa ya? Kerikil atau batunya agak Hmm. gede ya? Gitu pasti ya. Aku aja yang umur Hmm. 26 udah masih ngerasain hal itu gitu loh. Mhm. Apalagi kamu. Oke, Mhm. semangat pastinya Hanif ya Nah, mengikuti alur perjalanan ini. ya betul. Oke, nah ini yang aku juga amazed banget itu sama salah Mhm. satu lagu kamu yang Lost Satellite itu aku kan nonton juga di MV-nya itu ya. Itu gurun pasir di Rio bukan ya? Itu Bukan gurun ya? pasir di Riau. Di Riau, Oh di betul. Riau. Oh Iya. wow, sampai kamu memilih untuk ke Riau. Yes, Wah, honestly, for real. oke, oke. Jadi emang aku awalnya juga gak tahu tempat itu sama sekali sih, tapi kayak akhirnya kita ketemu like one director namanya Kak Badai Raihan. Ya. He's super talented by the way. Terus kayak kita Mm, dibawa ke Pulau Bintan, terus kayak kita mm, cobain makanan-makanannya itu enak banget parah. Habis itu kita kayak aduh sampai curhat ini. Terus kayak sampai pergi kayak ke banyak spot-spot yang lucu gitu kan. Kayak mm, contohnya mm. di music video itu ada kayak gurun pasir, tapi kayak ada Ya, gundukan-gundukan gitu. iya. Ih, Agak sumpah. unik sih. Bagus. Tapi itu kalau misalnya aku cerita ya Kak, itu bener-bener Ah, 1 jam dari tengah kota. Habis itu dari mm, situ kita juga kayak harus naik kayak semacam ATV gitu. ah, ah, ah. Bener-bener kayak disupirin sama locals yang di sana kayak buat dapet tempat yang keren banget. Dan pas aku nyampe sana, anjir ini kayak planet Mars atau bukan sih? Iya Kayak lagi. beda banget, like Ah, ah. it feels like kayak kita lagi di luar negeri, lagi di luar angkasa, gitu. Di luar planet gitu. Iya. Gue tuh awalnya tuh mikir itu kamu pakai green screen kan. Terus aku akhirnya, Oh. iya, terus waktu itu si kepo ini akhirnya searching gurun pasir gitu ya di mana di Indonesia. Enggak, apa sih kata kuncinya aku lupa. Pokoknya akhirnya ini di Kepulauan Riau. Wih, gila sih. Ini dapat aja nih Hanif ya, tempat-tempat kayak gini. Iya, aku juga kaget. Oke, oke, oke. Nah, sebenarnya kan banyak ya kalau bicara soal lagu ya, termasuk ada 5 ya, Lost Satellite, ada Wish We Never Happened. Itu yang menggambarkan soal trauma masa lalu di sini ya, menceritakan hal itu ya. Tapi waktu itu kamu kepikiran apa sih kalau khusus ya buat lagu ini sampai akhirnya ini kan kayak akhirnya kamu menggali yang dulu-dulu dulu nih. Gimana sih menggali yang dulu-dulu dulu? Aku ngerti kok maksudnya. Iya, iya. Bener banget sih, Kak. Jadi kayak, apa ya, em, jadi perasaan-perasaan itu yang kayak mungkin masih aku bawa sampai sekarang, masih sampai ya sekarang gitu ya. Em, yang mungkin kayak dari dulu tuh aku simpen, tapi kayak nggak pernah dikeluarin gitu. Kayak, ya contohnya salah satunya adalah kayak apa ya kayak rasa-rasa anxiety, rasa-rasa kayak feel so like depressed misalnya, kayak feel
injustice kalau misalnya kayak kita kayak di-treat seperti ini gitu ya, misalnya kayak habis putus terus kayak ya contohnya kayak di Lost Satellite deh, kayak apa, gue udah kayak effort setengah mati tapi dia kayak nggak melakukan hal yang sama gitu. Dan kayak perasaan-perasaan inilah maksudnya kayak yang akhirnya aku decide buat tulis jadi sebuah lagu, karena kalau misalnya kayak disimpan terus kan kayak aduh, bakal di carry terus kan, jadi kayak I have to like find a way gimana caranya buat kayak menyimpan itu di tempat yang baik gitu, dan aku untungnya aku simpan perasaan itu di lagu ini gitu, which is yang I'm really proud of. Oh, oke, oke, oke. Tapi di sini juga sebenarnya beragam ya kalau ngelihat dari lagu-lagunya, termasuk yang Tangerine Skies itu kan pengingat ya kalau keindahan masih bisa ditemukan bahkan dalam kesepian tergelap sekalipun. Ini kayak Iya. ngingatin tenang, masalah-masalah ini pasti ada jalan keluarnya, gitu nggak sih, Rif? Iya, iya. Tapi emang Tejas Skills itu juga jujur kena banget karena em, apa ya? Karena kalau misalnya kayak kita masih kayak punya gimana ya? Kayak kita pengen banget untuk kayak maju terus, misalnya kayak jalan terus dalam hidup ini. Kayak maybe kayak we find someone new, kita bertemu seseorang yang baru, mempunyai kayak sebuah tempat yang baru, tapi kayak masih ada gitu perasaan takutnya kayak aduh gimana ya ke depannya? Apakah Ya, kayak gue harus apa namanya, walkout aja, kayak gue harus keluar aja, kayak apakah gue bisa mampu kayak mempertahankan apa namanya, perasaan-perasaan gue ke depannya gitu kan. Dan menurut aku itu sangat-sangat merefleksi diri aku, kayak apalagi kayak masa-masa kayak transisi gitu ya Kak, kayak misalnya baru masuk apa ya, kayak aku terjun lagi di musik, kayak gimana sih ke depannya, kayak apakah nanti kayak gue bakal menjadi kayak seseorang yang kayak very inspiring, apakah kayak sebaliknya, dan ya I don't know gitu kan. Jadi kayak rasa takut itulah yang kayak mungkin apa ya, kayak em, kita agak takut buat mengungkapkannya, tapi kayak it's still there gitu loh. Jadi ya aku ungkapkan kayak dalam sebuah apa ya, kayak em, kayak hubungan gitulah, kayak in relationship setting, kayak misalnya oke, apa sih liriknya? But now that I'm scared, so I'll leave here soon. I'll keep you posted, not ghosted. Kayak gue sebenarnya kayak takut, gue tuh pengen banget sama lo, tapi gue agak-agak takut nih dengan apa yang bakal terjadi. Apa kayak gue walkout aja ya? Tapi gue nggak bakal ghosting lo, tapi gue tetap bakal ngabarin lo. Jadi kayak semua kayak perasaan-perasaan kayak campur gelisah, aduk. bimbang, kayak perasaan-perasaan Gemini misalnya. Itu kayak ya gitulah Oke, Kak. oke, oke. Iya. Dan selain tiga lagu itu sebenarnya juga masih ada dua lagi ya listeners. Ada lagu Million Miles. Ini tuh kayak apa ya, mengingatkan kita kalau sebenarnya itu ada satu syukur yang bisa kita rasakan dengan kehadiran orang-orang tercinta gitu. Benar banget, benar banget. Ya, Oke. Waktu itu kamu kepikiran apa buat lagu ini, Hanif? jujur waktu itu kayak lagi deket sama seseorang juga. Oke, fun fact guys. Fun fact. Pertama kali aku mengumbar. Jadi, anyways, ya waktu itu kayak Hmm. lagi deket, lagi PDKT gitu lah. Terus kayak, I feel like it's more than that juga sih. Maksudnya kayak lebih dari PDKT juga. Kayak aku pengen lagu ini kayak menjadi sebuah rasa syukur aja gitu. Menjadi sebuah Hmm. rasa terima kasih aku Hmm. kepada kayak Hmm. orang-orang yang masih em, sayang, masih masih support sama aku, kayak contohnya kayak beberapa fansku yang kayak udah dari 2020 2017 bahkan kayak ngikutin aku, dan aku harus kayak proses kuliah dulu, dan akhirnya kayak Hmm. aku bisa mengeluarkan musik lagi, aku bisa full on time on music lagi, dan itulah kayak rasa syukur yang kayak bener-bener aku nggak bisa nge-express in words, bahkan mungkin kayak lagu Million Miles aja nggak cukup, tapi at least aku berusaha untuk kayak mengucapkan rasa syukur itu di Million Miles. So yeah. Oke, oke, oke. Termasuk ya terakhir lagu Horizon ini ya. Tapi kalau ngelihat ini kayak beneran perjalanan ya. Pertama yang soal masa lalu, kemudian Mhm. masuk ke diingatkan soal keindahan, akhirnya bisa lebih bersyukur dan damai. Gitu nggak sih? Itu emang sengaja plot gitu ya? Emang sengaja kita bikinnya kayak plot gitu. Selain kayak Oh, kita udah oke. kayak bikin, aku tulis lagu juga sama apa namanya, partner songwritingku namanya Lina Syarif. Dia kita berdua kayak udah bikin lagu banyak banget, like more than 15 songs.
Dan akhirnya karena ide awalnya kita bakal membuat sebuah mini album yang berjudul Receiver ya, Ya, ya. uh, yang lebih kayak oke, ya mirip-mirip, you can say kayak five stages of grief lah, kayak gimana caranya kayak awalnya kita sedih di masa-masa terburuk, tapi kayak in the end kita kayak menemukan jati diri kita. Hmm. Jadi kita kurasi dari 15 lagu itu jadi 5 lagu. So kalau misalnya kayak listeners misalnya kayak dengar dari track 1 sampai track 5 pasti kayak udah kerasa banget Ya. perjalanannya. Oke, nah di sini kan kamu juga barengan sama Lina Syarif ya buat lagu-lagu. Tapi kalau ngomongin soal proses ya pemilihan lagu sampai akhirnya masuk ke produce dan benar-benar selesai dan rilis, itu gimana sih perjalanan itu? Apakah sempat kamu ada part yang wah cukup tantangan ya buat seorang Hanif ya atau gimana gimana? Cerita apa yang Iya, bisa di-share? jujur apa ya, mungkin agak susah juga ya masih buat kayak menunjukkan, awalnya memang susah buat kayak menunjukkan kayak sisi aku yang seperti ini, karena dulu mungkin aku masih kayak eh, tulis lagu dengan orang lain gitu misalnya, tapi kayak sekarang walaupun kayak dengan partner songwritingku, tapi eh, aku involved dalam eh, proses penulisan ini mostly. eh ya dan I feel like kayak dulu apa ya, kayak ada rasa-rasa ketakutan juga kayak apakah bakal dipersif sebagai hal yang bagus bagi listeners, apakah em, apa ya, kayak sisi Hanif dengan kayak songwriting bahasa Inggris ini oke. Dan menurut aku apa ya, menurut aku sih aku sangat nyaman dengan itu semua, dan aku rasa kayak banyak banget hal yang bisa dieksplor dalam segi songwriting, dalam segi penulisan lirik, penulisan melodi dan sebagainya. Dan ya itu sih Kak palingan. Oke, intinya banyak bersyukurnya ya Hanif ya, karena kalau aku ngelihat juga dari perjalanan kamu, kolaborasi-kolaborasi itu kamu kayak ditemukan sama orang-orang yang tepat gitu, yang support Mhm, kamu banget di karir ini gitu loh. ya Wow. betul. Nah, kalau kita ke artwork ya, di artwork ini, wah ini udah jelas banget ya, ini buat listeners pasti bakal ke-spill nanti yang aku maksud yang di Lost Satellite itu, yang nanti kalian juga bisa lihat ya buat MV-nya itu, wah gila keren sih. Di artwork ini aku juga mau nanyain, itu kan pakai latar belakang gurun pasir itu dengan ada pantulan cahaya matahari. Aku lihat dengan kamu yang pakai baju putih dan melihat ke atas. Ini dengan konsep seperti ini sebenarnya apa sih yang pengen banget kamu sampaikan, Hanif? I feel like kayak kita kan photoshoot ya di Hmm. hutan, photoshoot juga di gurun pasir, tapi aku Ya. rasa kayak dengan pose seperti yang di artwork ini, I don't know, kayak aku udah bisa kayak melihat kata-kata receiver gitu dalam dalam kayak eh, apa gesture yang kayak gini gitu kan. Ya aku rasa kayak apa namanya, kayak aku kayak berusaha kayak buat melepaskan segala kayak ketakutan, aku berusaha untuk melepaskan segala kayak rasa anxiety segala macam, dan I just let like the universe buat memberikan apa yang terbaik bagi aku, karena I've tried my best, dan mungkin um, apapun yang kita dapatkan gitu ya, uh, pasti itu seimbang dengan apa yang kayak kita usahakan. So I feel like Oh, kayak yeah, like the artwork really represents that kind of emotion. hmm. So yeah. Akhirnya terpilihlah ya foto ini buat aku. Yeah. Oke. Nah, Nif, ini kan udah rilis ya EP ya. Ini boleh nggak sih bocoran dikit 2024 ini udah mau akhir. Ada apa lagi nih yang udah kamu siapin buat kita? Aduh, pokoknya ya sebenarnya sih aku nggak um, apa, aku pengen fokus dulu dalam proses mini album ini, perilisannya. Jadi kita bakal keliling, kita bakal perform juga, kita bakal showcase juga, yang paling deket itu tanggal 25. Jadi mungkin listeners bisa apa namanya, follow aja akun sosial media aku di Hanif ADRV di Instagram dan di TikTok. Nanti aku bakal share kegiatan-kegiatannya. Dan ya palingan sih untuk long term, eh aku nggak bakal berhenti nulis. Jadi Ya, bakal banyak project-project, dan kebetulan Songbanks kita udah semakin menumpuk, dan tinggal dipilih aja sih. tinggal dikeluarin Lagu ya. tinggal dikeluarin, yes. Dan memang ada beberapa lagu juga yang kita udah prepare. Oke, oke. Nah, ini buat eh,
listeners ya, kita sambil menunggu untuk karya-karya yang ini udah dipersiapin sama Hanif, kita nikmati EP Receiver. Sebetulnya Ya, Honey Fever ya, yang Honey buat Fever. penggemar kami. Oh, Yes, Honey Honey Fever. Fever. Honey Honey Fever. Fever. Yes. Oke, Honey Fever, siap-siap ya, kita menunggu ini semuanya dikeluarkan. So, Oke, nah ini buat listeners yang pengen banget dengerin dan juga menikmati EP kamu, termasuk juga MV yang udah rilis, di mana Hanif? ya, untuk EP receiver aku udah tersedia di seluruh digital streaming platform, DSP kesayangan kalian. Kalian bisa dengerin aja. Dan juga kita udah buat music videonya dan it was a really exciting experience. Jadi kalian wajib nonton. Itu visualnya menurut aku sangat-sangat keren dan ya I hope semoga mini album ini bisa nge-represent kalian semua membutuhkan uh, yang butuh mendengarkannya. Karena memang I feel like I put a lot of effort on this. Aku sangat-sangat jujur feeling aku untuk mini album ini dan aku harap sih teman-teman bisa resonate ya. So ya. Ya, oke. Nah, buat listeners ini pastinya juga bisa dengerin di semua platform musik ya. Kita sama-sama menikmati. Buat playlistnya, masukin ke playlist kalian guys. Oke, Hanif, thank you banget ya. Seneng banget aku juga bisa ngobrol sama kamu dan aku harap semoga nanti di next kita bisa ngobrol dengan karya-karya terbaru kamu, Amin. karya-karya terbaik kamu ya. Siapa tahu nanti 2025 ada album langsung, amin. Amin. Bismillah. Bismillah Kak. Bismillah ya. Amin. Oke. Dan buat listeners jangan lupa untuk dengerin EP dari Hanif Yearsiver dan juga kita bisa menikmati lagu-lagunya sambil menunggu karya-karya lainnya. Hanif, sukses terus dan sehat terus. Kita akan selalu Yap. menunggu kamu. Dan kita pamit juga buat listener. Thank you sekali lagi. Aku Wulan dan ada Hanif. Bye semuanya. Bye.